Ini adalah Toyota Hiace, yang ini komuter untuk travel biasanya. Gua akan coba cek sedikit aja walaupun belum ada grade-nya. Ya, buat teman-teman yang nyari pickup di jba.co.id itu pasti ada mobil pickup. Teman-teman hanya tinggal cek list mobil-mobil yang dilelang oleh JBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozo Otomotif. Ya, kali ini kita lagi ada di lelang mobil JBA dan kita lagi akan open house dan keliling ada unit-unit apa aja yang menarik di balai lelang JBA. Oke, gimana keseruannya? Saksikan terus video gue sampai selesai. Semoga video gue ini bisa menjadi informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi hunting unit second atau lelang di luar sana. Oke, ikutin video gue sampai selesai. Yuk kita hunting unit-unit yang ada di balai lelang JBA ini. Oke guys, ada Toyota Calya. Ini yang tipe G manual transmission tahun 2016. Odometernya di 56 ribuan. Eksterior B, interior C, mesinnya di B. Pajaknya di bulan 11 2020. Open bidnya 77 juta rupiah. Nah, ini coba kita cek kondisinya. Eksteriornya katanya B. Kalau dilihat dari depan, ini untuk masalah headlamp masih oke. Catnya juga masih terbilang cukup baik ya. Lalu masih presisi, dan kita coba cek di bagian sebelah kanan ini masih terbilang cukup baik untuk panel-panelnya. Lalu kondisi bannya sudah sekitar 40-50% ya. Jadi ini juga harus diganti, kayaknya kayak sering jalan dia. Oke, kita coba cek bagian interiornya. Nah, ini adalah layout dashboard dari interiornya si Calya. Kondisinya masih terbilang cukup baik. Sarung jok ya, jadi ini masih ada retrim bawaan pabrik di dalamnya, jadi masih terlihat cukup baik. Manual transmission, handbrake-nya seperti itu. Kondisinya masih terbilang cukup rapi kalau gue bilang. Door trim masih terlihat cukup bersih, hanya saja ada sedikit beberapa baret-baret di bagian armrest-nya ya. Kita coba cek di row tengahnya. Nah, ini di bagian row tengahnya masih terlihat cukup baik, dan di sini ada port elektriknya, jadi untuk charge handphone itu sudah ada. Plafon ini terbilang cukup ya. Lalu ini adalah bagian double blower dari Calya. Oke, itu dia guys. Ini adalah Toyota Calya G manual transmission ya. Ini tahun 2016, odometernya di 56 ribuan. Eksterior B, interior C, mesinnya di B. Pajaknya di bulan November 2020. Open bidnya 77 juta rupiah di jba.co.id buat teman-teman yang tertarik ya. Nah, ini adalah Daihatsu Xenia tahun 2016 ya. Ini manual transmission, odometernya di 71 ribuan, eksteriornya B, interior B, dan mesinnya C. Pajaknya di bulan Januari 2021 nih. Open bidnya di 84 juta rupiah. Jadi kita cek eksterior masih terbilang cukup baik, tapi di sini di bagian headlampnya ini kalau gue bilang cukup ya, dan harus ada yang diganti. Jadi di bagian sebelah bawahnya mikanya ini pecah di bagian headlamp sebelah kanan. Lalu butuh beberapa perapihan juga di bagian bumper di sebelah depan ini ya. Ini harus di repair karena ada beberapa baretan kasar. Lalu di panel sebelah kiri ini masih terlihat cukup baik, catnya juga masih cukup oke. Ya, hanya saja di bumper ini yang butuh di repair ya. Jadi aja butuh dicat ulang. Kondisi ban ini velg kaleng, dan ini kondisinya sudah sekitar 50-60% ya. Jadi bannya juga harus diganti. Kita coba cek di bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakang dari Xenia masih terbilang cukup oke ya. Nah, ini stop lampnya juga masih kondisi keadaan baik nih. Hanya ada beberapa repair di bagian bumpernya. Jadi di depan dan di belakang nih bumpernya juga sudah harus di repair. Oke, bagian interior sarung joknya ini sudah sobek-sobek, jadi kita tinggal pas saja. Sudah jadi trim bawaan pabrik. Door trim masih terlihat cukup oke. Dashboard masih cukup rapi. Setirnya juga masih apik ya, belum ada kusam. Dan di bawah sebelah kiri itu sudah ada banyak kertas, jadi ini sudah beberapa kali dilelang. Jadi buat teman-teman langsung aja cek untuk Xenia ini. Oke, ini adalah Daihatsu Xenia yang M ya, manual transmission 2016. Odometernya ada di 71 ribuan, dan ini kondisinya 1000 cc. Jadi mungkin kurang banyak yang tertarik karena ini masih terbilang 1000 cc. Eksterior B, interior B, mesinnya di C. Di bulan Januari 2021. Open bidnya di 84 juta rupiah di jba.co.id.
Ya guys, ini ada beberapa pickup, cuman belum ada list dari lelangannya ya untuk harga berapa dan grade-nya apa. Nah ini gua akan coba cek sedikit aja walaupun belum ada grade-nya. Nah ini adalah Suzuki pickup yang ini ST150 ya. Cukup terbilang baru sih. Kalau dicek dari plat nomornya ini di 2020 ya, di bulan 2 kemarin. Dan ini sudah mau dilelang. Kondisi bannya masih terbilang bagus nih, masih 90%. Catnya masih oke, headlampnya juga masih apik. Nah ini di bagian panel sebelah kiri ini masih terbilang cukup oke ya. Nah ini teman-teman bisa lihat bannya nih, kalau gue bilang mesinnya juga masih di grade B nih. Nah ini baknya juga masih bersih, belum ada baret-baret. Ini kondisinya masih cukup baik ya, ini baru nih. Ya kita coba cek interiornya. Nah ini adalah bagian dari interior Suzuki pickup, masih oke. Ada head unit single din, manual transmission, masih rapi, masih tampak baru. Nah ini catnya juga masih oke di dalamnya. Joknya juga masih oke ya, hanya tinggal dibersihkan sedikit. Dan ini akan menjadi mobil niaga yang terbilang cukup baru ya. 2020 nih bulan 2 loh. Nah ini layout dari dashboardnya Suzuki pickup, jadi masih kelihatan cukup baik, hanya tinggal dibersihkan aja. Oke teman-teman, pantengin aja. Ini ada Suzuki ST150 pickup ya. Ini Suzuki Carry. Kalau gua cek ini tahun 2020 di bulan Februari. Ini masih terbilang cukup baru. Kondisinya sih kalau gue bilang masuknya istimewa lah. Mesinnya pasti masih terbilang kondisi oke. Eksterior juga masih oke. Interior pun juga masih oke. Cuman belum dilelang. Jadi buat teman-teman pastiin aja untuk cek jba.co.id untuk memastikan beberapa mobil niaga atau pickup yang ada di JBA. Kita bisa cek di websitenya jba.co.id. Pantengin aja terus, cek list-list mobil yang akan dilelang oleh JBA ya. Nah ini tahun 2019 nih, kalau ini bulan November. Ini ada mobil Tata Pickup Super Ace HT nih, kalau setahu gua ini yang Euro 2. Nah ini sudah dilelang tapi masih belum ada listnya, masih belum ada harganya. Dan ini kondisinya kalau gue bilang eksteriornya masih terbilang cukup baik. Nanti kita akan cek interior kalau emang dibuka. Dan ini kondisinya sih masih oke ya, headlampnya juga masih baik. Tapi di sini tertulis transmisinya rusak. Jadi ada bagian transmisi yang rusak dan ini harganya harusnya sih di bawah harga pasar. Nah ini baknya dari pickupnya masih terbilang cukup baik ya. Mobil tahun 2019 ini. Kondisinya putih, bannya masih kondisi sekitar 75-80%, masih oke. Nah interior dikunci. Nah ini adalah bagian dari interiornya Tata. Kondisinya sih masih terbilang cukup apik ya. Nah ini masih rapi, manual transmission. Jadi transmisinya ini ada yang rusak. Mungkin ini kalau manual masih oke lah ya. Kalau matic baru ini ada masalah transmisi. Nah ini yang agak rumit. Oke, ini masih terbilang cukup oke lah kalau gue bilang. Ya, buat teman-teman yang nyari pickup di jba.co.id itu pasti ada mobil pickup. Teman-teman hanya tinggal cek list mobil-mobil yang dilelang oleh JBA. Tapi ada beberapa yang belum ada listnya ya, yang belum masuk di lelang. Jadi teman-teman pantengin aja terus. Salah satunya seperti Tata Super Ace yang Euro 2 ini. Ini tahun 2019 dan gue nggak tahu pajaknya, teman-teman bisa cek aja dari plat nomornya. Kondisinya kalau gue bilang eksteriornya masih terbilang cukup baik banget. Interior masih B dan mesinnya di C lah, karena transmisinya ini ada yang rusak katanya ya. Oke, jadi seperti ini ada beberapa unit mobil pickup kok di JBA. Jadi teman-teman langsung pantengin aja websitenya jba.co.id. Oke guys, ini juga ada satu lagi nih Mega Carry ya. Kalau dilihat dari plat nomornya, ini adalah Suzuki Mega Carry tahun 2018. Nah di sini kalau di listnya eksteriornya nih masuk ke kategorinya D, interiornya masih B dan juga mesinnya masih B. Kalau dilihat eksterior sih, ya memang sih. Apalagi bagian bumper depan ini sudah lumayan cukup parah baretnya. Tapi headlamp masih oke. Dan coba kita lihat di bagian pickupnya ya, ini baknya sudah ada yang karatan seperti ini. Lalu ini kayaknya sudah dipakai ya, kayak untuk mungkin berat-berat nih, ada beberapa pasir dan sudah karat seperti ini. Biasanya untuk ngangkut batu atau ngangkut kayu dan besi sejenis itulah. Ini dalam waktu 2 tahun kurang lebih sudah menjadi karat seperti ini dan banyak baret-baret ya. Ini bagian belakangnya sudah cukup mengarat, tapi ini masih kondisi layak untuk dipakai. Kalau kita lihat dari bannya, kondisinya keseluruhan kurang lebih sekitar 80% ya, masih sangat layak pakai. Nah ini di bagian interior terbilang cukup baik ya katanya ya. Dan kalau gue lihat sih trimnya sudah agak sedikit kotor, hanya butuh dibersihkan. Door trim masih oke. Dashboard pun juga masih oke dan setirnya belum kusam sih kalau gue bilang. Untuk niaga ini masih terbilang atau tergolong kondisi baik ya.
Oke, ini adalah Suzuki Mega Carry dan belum masuk list lelang ya. Tapi kemarin ada di lot 1049, tapi sekarang masih belum dilelang dan belum ada harganya. Di sini warna putih Mega Carry-nya untuk eksterior memang terbilang kurang. Interiornya masuk kategori baik dan mesinnya termasuk kategori B atau baik juga ya. Dan ini masih sangat layak pakai untuk niaga. Dan teman-teman langsung cek aja, pantengin di jba.co.id untuk memastikan mobil-mobil pick up atau mobil-mobil niaga yang ada di website atau di JBA ya. Ya guys, ini ada lagi tapi mobil box untuk niaga. Ini Suzuki Futura ST 150 tapi sudah ada boxnya, tahun 2007. Eksterior C, interior C, dan mesinnya juga di C. Odometer di 147 ribuan. Pajaknya mati di September 2019 kemarin ya. Jadi belum diperpanjang, termasuk kirinya juga. Dan ini di open di 35 juta rupiah. Nah, kita coba cek dulu sekelilingnya. Ini masih terbilang kategori cukup semua. Kalau dari headlamp sudah menguning dan dicat pun juga sudah cukup pudar. Dan ini masih sangat layak sih kalau gue bilang untuk niaga. Nah, ini di bagian sebelah kanannya kita lihat dari sisi panel sebelah kanan sudah ada yang penyok juga. Kondisi catnya juga sudah cukup pudar ya. Tapi kondisi boxnya gue belum tahu ada bocor apa enggak. Tapi kalau dari luarnya secara eksterior boxnya masih terlihat cukup baik. Nah, kondisi bannya yang di depan ini sudah terlihat seperti 65-70%. Yang belakang itu masih sekitar 75% lah kurang lebih. Kita coba cek di belakangnya. Nah, ini bagian dari boxnya beberapa engsel karena mungkin sudah lama diam, ini kena hujan dan panas sudah cukup mengarat. Sebelah kirinya juga karena digembok, ini belum bisa gue cek. Tapi ini kayaknya boxnya ada yang bocor sih bagian atasnya, jadi harus dicek karena sudah cukup lama diam dan sudah ada beberapa karat di bagian belakang ini. Ini bekas habitat dari healthcare nih. Coba kita lihat bagian interiornya. Oke, ini bagian interiornya memang terbilang cukup. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu. Nah, di bawah banyak banget kertas lelang bertumpukan karena memang ini belum laku-laku sudah lama banget ya. Dan ini kertasnya juga cukup banyak nih. Jadi sudah dilelang berkali-kali, sekarang di open di 35 juta. Dashboardnya kondisinya terbilang cukup dan agak kotor. Door trimnya juga begitu, sama ya, tidak ada head unit, speakernya juga tidak ada. Dan kondisi joknya masih terlihat oke, belum ada yang pecah-pecah. Manual transmission seperti ini dan harus dibersihkan lagi ya. Nah, ini adalah door trim di bagian sebelah pengemudi, sudah pudar dan agak mengarat ya, dan ini sudah sobek-sobek. Oke guys, ini adalah Suzuki Futura ST 150. Ini yang box ya. Ini tahun 2007, eksterior C, interior C, mesinnya di C, odometernya di 147 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2019. Ini adalah salah satu mobil niaga. Open bidnya 35 juta, bisa cek di jba.co.id. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil pick up atau mobil niaga, bisa langsung cek di websitenya JBA, jba.co.id ya. Pantengin aja terus untuk mobil-mobil pilihan yang teman-teman mencari. Ini juga ada Daihatsu Xenia lagi. Ini tahun 2011. Manual transmission, eksterior B, interior B, mesinnya di C. Nah, ini odometernya ada di 116 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin. Dan ini di open di JBA di 53 juta rupiah. Jadi ini lumayan bisa buat rental. Kondisi eksterior interior masih B. Dan mesinnya sudah kondisi C tapi masih cukup baik ya kalau gue bilang. Eksterior sudah menguning, bagian depan dari headlampnya, catnya hanya butuh dipoles lagi, velgnya masih kaleng, kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 70% kurang ya, jadi 60-70%. Dan ini di bagian panel sebelah kanan terlihat masih cukup normal. Bannya juga masih sama seperti yang sebelah kiri tadi. Dan di sini mesinnya C ini hanya butuh tune up dan ada sedikit oli rembes, jadi harus ganti packing. Kuncinya cuma ada satu ya. Coba kita cek sekarang di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Daihatsu Xenia ya. Nah, masih terbilang cukup oke. Beda dengan headlampnya, stop lampnya masih terbilang cukup oke, cukup baik nih. Nah, ini di bagian panel sebelah kiri dari belakang masih oke ini. Oke, ini bagian interiornya masih terbilang cukup baik ya, makanya di grade B masih bersih, tinggal dirapihkan aja. Dan joknya ini masih bagus, busanya trim bawaan pabrik masih terbilang cukup bersih. Nah, ini adalah dashboardnya masih rapi, setirnya pun juga belum ada yang kusam nih, masih oke, plafonnya juga masih bersih nih. Oke, seperti itu. Ini adalah Daihatsu Xenia LI tahun 2011. Odometernya di 116 ribuan, eksteriornya B, interior B, dan mesinnya di C.
Jadi di mesin ini transmisinya cukup, ada oli rembes, tinggal ganti packing dan butuh di tune up ya. Pajaknya mati di bulan 4 2019 kemarin, di open di 53 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id untuk Daihatsu Xenia LI 2011 ini ya. Nah, ini juga ada mobil Niaga, masih kelihatan oke ya. Oke, ini masih belum masuk list, cuman sudah ada beberapa yang kemarinnya sebelum pandemi dan masa pandemi JBA sudah melelang unit-unit ini. Ini adalah Toyota Hiace, yang ini komuter untuk travel biasanya, dan ini tahun 2019. Kondisinya masih gue bilang dari eksterior masih terbilang B arah ke C ya. Interior sih masih belum gue lihat. Mesinnya ini sepertinya terbilang baik atau cukup. Masih belum ada listnya dan masih belum bisa dicoba. Dan ini sini pajaknya di platnya tertulis di bulan 12 2024. Jadi teman-teman kalau mau cek bisa lewat online ya. Kirnya pun juga sama. Kondisi bannya masih terbilang 75%-an semuanya, tadi gue cek masih oke. Dan ini sih kondisinya dikunci ya. Tapi kondisinya untuk eksterior kita cek, catnya masih cukup normal. Untuk masalah niaga atau travel nih masih terbilang cukup oke. Bisa langsung di wrapping stiker dengan perusahaan sendiri. Headlamp masih cukup baik. Fog lamp aja nih yang ada pecah di rumah fog lampnya di bagian sebelah kanan. Nah, kalau di bagian kiri fog lampnya sudah sedikit menguning tapi rumahnya masih utuh ya. Nah, ini bagian sebelah kirinya masih terbilang cukup normal kalau gue bilang. Kita cek bagian belakang. Nah, seperti ini Toyota Hiace di bagian belakang cukup besar, cukup lega, dan di sini panjang ya, bisa sekitar 11 penumpang untuk di bagian tengah ke belakang, di depan bisa 3 penumpang. Jadi cocok banget nih untuk travel. Stop lamp kondisinya masih oke. Sebelah kiri panelnya ini masih sangat normal kondisinya ya. Oke, ini bagian interior sebelah depan. Gue pernah ngebahas bagian interior dari Hiace di bagian row di tengah ke belakang ya. Jadi seatnya bagiannya per 3-3. Nah, kalau di depan ini bisa untuk 3 orang juga, satunya driver, sisanya passenger atau penumpang. Door trimnya masih oke, dashboardnya masih bersih, setirnya belum ada kusam sama sekali ya. Dan di sini manual transmission, oke banget. Dan diesel ini Hiace terkenal cukup baik dan irit lah. Sudah ada head unit ya, double din seperti itu, sudah TV. Oke, ini adalah mobil Niaga juga, salah satu mobil komuter atau untuk travel nih, oke banget. Ini adalah Toyota Hiace, belum ada di list lelang JBA, dan ini di tahun 2019 ya masuknya. Jadi belum ada listnya, pajak dan odometernya kita belum tahu. Ada di JBA, tinggal teman-teman pastikan aja di websitenya untuk pantengin mobil-mobil Niaga apa saja yang akan dilelang oleh JBA di pekan-pekan berikutnya. Nah, salah satunya ini nanti akan dilelang yaitu Toyota Hiace tahun 2019, warna silver ya, masih kondisi baik sih kalau gue bilang. Harganya pun juga belum ada. Oke, buat teman-teman yang tertarik jangan lupa langsung cek di jba.co.id untuk ya, mobil-mobil Niaga pilihan di Balai Lelang JBA. Oke guys, that's it for today. Ini adalah open house dari Balai Lelang JBA. Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman yang sedang mencari unit-unit mobil Niaga seperti pickup, box dan sebagainya. Dan di sini cukup banyak banget unitnya, ada sekitar 500 sampai 600 unit kendaraan yang akan dilelang setiap pekannya di JBA. Yang ingin mengetahui validnya jadwal lelang dari JBA dan juga unit-unit yang akan dilelang oleh JBA, langsung cek di deskripsi website yaitu jba.co.id untuk mendapatkan valid jadwal dan unit-unit yang akan dilelang di hari tersebut oleh JBA ya. Oke, sekian aja, semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.